Menjadi tuan rumah, Mutia mengatur tempat duduk untuk Shoyan dan kelompoknya di dalam aula yang luas. Pada saat yang sama, dia memerintahkan para pelayan wanita untuk menyajikan teh yang terlihat cukup bijaksana. Sungguh tidak terduga bahwa kekuatan saudara Shoyan benar-benar mencapai level ini setelah 3 tahun kita berpisah. Mutia mengangkat cangkir teh dan menyesapnya sebelum dia tertawa. Tatapannya segera menyapu Sholi, Linyan, dan yang lainnya yang berada di samping Shoyan. Dia merasa hatinya agak gelisah. Dia jelas mengerti bahwa hal yang paling menakutkan dari kembalinya Shoyan kali ini bukanlah dirinya yang luar biasa kuat, tetapi orang-orang kuat yang dia kumpulkan dari suatu tempat yang tidak diketahui. Dari orang-orang yang duduk di sini, kemungkinan akan cukup untuk bersaing dengan 10 orang kuat di Kekaisaran Jiyama. Shoyan tersenyum, tapi tidak terus terjerat dengan topik ini. Dia merenung sejenak sebelum perlahan berbicara. Kakak Mutie, tampaknya Kekaisaran Jiyama tidak terlalu damai beberapa tahun ini. Mutie tertawa getir saat mendengar ini. Dia menghela nafas dan kemudian berbicara. Memang tidak terlalu damai. Semua ketegangan ini disebabkan oleh sekte Mystic Cloud. Oh, Shoyan mengangkat alisnya. Mutia meminum seteguk teh dan membasahi tenggorokannya. Dia sepertinya memilah kata-kata yang akan dia ucapkan. Sesaat kemudian, dia membuka mulutnya untuk berbicara. Dalam waktu kurang dari setengah bulan setelah kamu meninggalkan Jiyama, sekte Mystic Cloud telah mengubah gaya menyendirinya di masa lalu. Tidak hanya merekrut murid dalam jumlah yang besar, tetapi juga menyebarkan muridnya ke seluruh ibu kota di Kekaisaran Jiyama. Kemungkinan Kelawara Kekaisaran dan 3 klan besar telah merasakan tindakan kecil ini. Namun, karena kekuatan menakutkan Yunsan, tidak ada orang yang berani mengatakan apapun. Setelah itu, sekte Mystic Cloud juga menjadi semakin sombong. Tatapan Mutia diam-diam menatap Shoyan setelah berbicara sampai saat ini. Dia ragu sejenak sebelum berbicara. Setelah itu, sekte Mystic Cloud mulai berusaha memusnahkan klan Shio. Masalah ini menyebabkan keributan di dalam kekaisaran saat itu, tetapi tidak menimbulkan hambatan apapun bagi sekte Mystic Cloud. Tangan yang digunakan Shoyan untuk memegang cangkir teh sedikit menegang. Matanya yang hitam pekat perlahan menyipit saat kilatan samar dan dingin melintasinya. Mutia terkejut saat melihat sikap tenang Shoyan. Dia segera memahaminya. Sepertinya pemuda di depannya ini sudah menyadari hal ini. Apakah kakak Mutia tahu di mana sisa anggota klan Shio kami? Shoyan menggosok cangkir teh saat dia berbicara dengan lembut. Saya juga tidak terlalu yakin tentang ini. Saat itu, jejak klan Shio benar-benar hilang setelah masalah itu terjadi. Namun, jika saudara Shoyan ingin mencarinya, saya akan menyarankan Anda untuk melakukan perjalanan ke klan primer. Mereka mungkin tahu sesuatu. Mutia menggelengkan kepalanya dan segera menyuarakan pikirannya. Klan primer ya? Shoyan mengangguk. Tampaknya dia harus pergi dan mencari Hai Bodong untuk mengetahui keberadaan kakak laki-laki dan yang lainnya. Saat itu, klan primer sudah sepenuhnya dalam kendali Yafei. Wanita ini mungkin masih muda, tetapi kemampuannya adalah sesuatu yang bahkan sesepuh klan kami telah diam-diam memujinya. Dalam waktu 3 tahun yang singkat, dia telah mengubah klan primer menjadi 3 klan besar. Orang tidak punya pilihan selain tunduk padanya. Mutia tersenyum dan menjelaskan lagi. Kakak Yafei? Shoyan terkejut saat mendengar nama ini yang telah tersimpan jauh di dalam pikirannya. Senyuman hangat segera muncul di sudut mulutnya. Itu semua berkat klan primer dan intervensinya saat dia dikejar oleh sekte Mystic Cloud, sehingga dia bisa mendapatkan kesempatan untuk melarikan diri. Bantuannya terhadapnya adalah sesuatu yang tidak akan pernah dilupakan Shoyan. Sungguh tidak terduga bahwa dia mampu mengendalikan klan primer di tangannya. Aku agak meremehkannya di masa lalu. Shoyan mengusap hidungnya dan tertawa pelan. Dia dengan jelas memahami betapa sulitnya bagi seorang wanita,
terutama yang tidak memiliki bakat luar biasa dalam hal pelatihan doki, untuk mengendalikan orang-orang dari seluruh klannya. Mutie tersenyum. Setelah itu dia tampak bertanya secara acak, "Saudara Shoyan telah kembali. Sepertinya akan ada aktivitas yang cukup besar, kan?" "Saya hanya menentang sekte Mystic Cloud." Shoyan berbicara dengan senyum tipis. Tatapannya mengarah ke Mutie saat dia tiba-tiba berkata, "Apakah kakak laki-laki Mutie memiliki informasi tentang Yunsan?" Mutie tercengang saat mendengar ini. Dia segera menggelengkan kepalanya karena malu saat dia berkata, "Bagaimana saya bisa memahami seorang ahli di tingkat itu? Namun, saya kadang-kadang bisa mengumpulkan sesuatu dari rumor di antara sesepuh di klan. Sepertinya, Yunsan saat ini bahkan lebih kuat dari 3 tahun yang lalu." Shoyan juga tidak berdaya menghadapi kata-kata yang pada dasarnya tidak berguna ini. Tatapannya melihat riak kecil yang menyebar di dalam cangkir tehnya. Wajah yang mulia, anggun dan cantik tiba-tiba muncul di benaknya. Berbagai senyum marah di antara dahinya menyebabkan suasana hati Shoyan tiba-tiba menjadi kacau. Garis retak terbentuk pada cangkir teh di tangannya karena kekuatan besar yang dia pancarkan. Semua orang di aula memiliki wajah tercengang saat mereka melihat Shoyan yang auranya mulai naik. Semua orang menjadi bingung. "Kakak ketiga, ada apa?" Sholi yang duduk paling dekat dengan Shoyan buru-buru memegang Shoyan dan bertanya. "Saya baik-baik saja." Shoyan berangsur pulih setelah disentuh oleh Sholi. Dia menghirup udara dalam-dalam dan menekan jantungnya yang kacau. Dia melambaikan tangannya dan sembarangan bertanya, "Itu benar, kakak Mutie. Apakah kamu tahu siapa yang saat ini mengendalikan sekte Mystic Cloud?" "Siapa lagi kalau bukan Yunsan?" Mutie merentangkan tangannya dan berkata. Shoyan mengangkat alisnya dan memutar lidahnya beberapa kali. Akhirnya, dia mengucapkan nama yang tidak dia ucapkan selama 3 tahun. "Bagaimana dengan Yunyun?" "Sepertinya dia adalah pemimpin dari sekte Mystic Cloud, kan?" Yunsan telah mencopot Yunyun dari posisinya sebagai pemimpin sekte tidak lama setelah Anda meninggalkan Kekaisaran Jiama. Setelah itu, dia tidak lagi mengatur masalah di dalam sekte tersebut. Saat ini, semua otoritas dalam sekte Mystic Cloud dikelola oleh Yunsan. Shoyan diam-diam menganggukkan kepalanya setelah mendengar ini. Di suatu tempat jauh di dalam hatinya, dia menghela nafas lega tanpa menyadarinya. Tindakan sekte Mystic Cloud saat ini sebagian besar dari ambisi Yunsan. Terlebih lagi, dengan melihat apa yang terjadi di benteng kali ini, kemungkinan sekte Mystic Cloud akan mulai memiliki aktivitas besar selama periode waktu ini. Mutie perlahan berkata, "Jika masalah di sini menyebar ke ibu kota, kemungkinan akan ada keributan bahkan di keluarga kekaisaran." Melihat semua aktivitas ini, tampaknya situasi yang tertulis di surat yang diberikan oleh sesepuh di klan kepadaku adalah sesuatu yang benar. "Situasi apa?" Shoyan terkejut saat dia bertanya. Wajah Mutie tegang. Dia meletakkan cangkir tehnya di atas meja. Sesaat kemudian, dia berbicara dengan suara yang dalam. "Sepertinya sekte Mystic Cloud ingin menyerang 3 klan besar kita." Shoyan mengerutkan alisnya. Apakah sekte Mystic Cloud benar-benar berniat untuk melenyapkan semua faksi di dalam Kekaisaran Jiama? Tentu saja, saat ini masih belum pasti apakah mereka akan menyerang klanmu dan klan Nalan. Namun, ada sesuatu hal yang pasti, yaitu sekte Mystic Cloud akan menyerang klan primer dalam waktu singkat. Mutie berbicara dengan ekspresi yang serius. Saudara Shoyan pasti tahu sesuatu tentang ini. Orang tua Hai Bodong dari klan primer memiliki hubungan yang cukup dalam dengan Anda. Saat itu, klan primer bahkan diam-diam membantu Anda ketika Anda dikejar oleh sekte Mystic Cloud. Klan primer juga ikut campur ketika klan Xiao dikelilingi oleh sekte Mystic Cloud. Hanya karena hal ini, klan Xiao tidak sepenuhnya tersingkir.
Meskipun klan primer telah bertindak sangat rahasia ketika mereka melakukan semua gerakan ini, sepertinya sekte Mystic Cloud akan menyadarinya. Selain itu, untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, sekte Mystic Cloud tampaknya sangat tertarik kepada klan Anda dan telah berulang kali mencari mati-matian sisa anggota klan Xiao. Namun, upaya mereka sia-sia. Dari kelihatannya sekarang, ini pasti karena taktik rahasia dari klan primer. Oleh karena itu, jika mereka ingin menemukan sisa anggota klan Xiao, klan primer pasti akan melindungi mereka. Dari sini dapat disimpulkan bahwa target sekte Mystic Cloud yang pertama adalah mereka dari klan primer. Mutie tersenyum dan menjawab. Xiaoyan mengangguk sedikit. Dari kelihatannya, situasi saat ini dia harus bergegas ke ibu kota secepat mungkin. Jika tidak, bukan hanya klan primer yang akan berakhir dalam masalah yang sama dengan klan Xiao, tetapi kemungkinannya anggota klan Xiao yang tersisa akan juga tersingkir. Saat ini, ibu kota harus berada dalam badai yang bergejolak. Tempat itu terlalu dekat dengan sekte Mystic Cloud. Tempat itu pasti akan sangat kacau jika terjadi sesuatu di sana. Kakak Mutie, kuharap kau tetap merahasiakan kepulanganku ke Jiyama. Selain itu, Anda tidak boleh membocorkan informasi apapun. Jika itu akhirnya menyebar ke telinga sekte Mystic Cloud, kemungkinan besar mereka akan meneruskan rencana mereka dan meningkatkan pertahanan mereka. Xiaoyan berdiri dari kursinya, kemudian menoleh ke Mutie dan berbicara dengan suara serius. Tidak masalah. Mutie mengangguk tanpa ragu-ragu. Dia berkata, saya akan menunda melaporkan apa yang terjadi di perbatasan kepada keluarga kekaisaran. Jika tidak, mereka pasti akan mengetahui kembalinya Anda. Kalau begitu, terima kasih banyak. Xiaoyan menangkupkan kedua tangannya dan tersenyum. Saudara Xiaoyan, apakah kamu berencana untuk pergi ke ibu kota? Mutie buru-buru berdiri dan bertanya ketika dia melihat Xiaoyan melakukan hal yang sama. Kami terdesak waktu. Saya tidak bisa tinggal lama di sini. Aku akan datang dan mengobrol denganmu setelah semuanya beres. Xiaoyan tersenyum dan mengangguk. Mutie tidak bisa membuka mulutnya untuk menahan mereka saat mendengar ini. Dia hanya bisa menganggukkan kepalanya dan secara pribadi mengirim Xiaoyan dan yang lainnya keluar dari aula. Xiaoyan dan yang lainnya melintas dan meninggalkan aula saat mereka bergegas ke binatang ajaib terbang yang tetap berada di udara. Xiaoyan berdiri di atas kepalanya yang besar dan menangkupkan tangannya ke arah Mutie. Dia berbicara dengan suara nyaring dan jelas. Kakak Mutie, kamu bisa datang dan menemui Xiaoyan jika kamu memiliki masalah di masa depan. Saudara Xiaoyan, jaga dirimu dalam perjalananmu ke ibu kota. Tolong bantu jaga klanmu saya. Mutie akan selalu berterima kasih kepada Anda. Mutie tertawa saat dia berbicara dengan tulus kepada Xiaoyan. Xiaoyan tersenyum dan mengangguk. Dia melambaikan tangannya dan binatang ajaib terbang mengeluarkan raungan rendah. Segera, ia membawa angin liar saat dia cepat naik lebih tinggi ke udara dan akhirnya berubah menjadi titik hitam yang menghilang di cakrawala. Mutie menghela napas pelan saat dia melihat Xiaoyan dan yang lainnya yang menghilang ke cakrawala. Dia tahu bahwa ibu kota yang sudah bergolak mungkin akan benar-benar terbalik dengan kedatangan kelompok Xiaoyan. Puncak gunung yang sangat besar berdiri sunyi di sebuah dataran. Puncak gunung yang tinggi dan berawan seperti ujung pisau itu samar-samar memancarkan aura pedang yang tajam. Suara latihan yang keras dan jelas serta benturan logam tetap ada di dalam kabut. Gunung Mystic Cloud masih merupakan gunung awan berkabut sejak saat itu. Namun, sekte Mystic Cloud yang terletak di atasnya telah berubah secara drastis. Seluruh puncak gunung dipenuhi dengan patroli yang tak terhitung jumlahnya. Siapapun yang melangkah ke dalamnya akan segera diamati oleh tatapan tersembunyi. Itu seperti benteng pegunungan dengan pertahanan yang sangat ketat. Tempat ini adalah camp besar dari sekte Mystic Cloud. Karena sekte Mystic Cloud telah merekrut sejumlah besar murid,
sekte Mystic Cloud saat ini tidak diragukan lagi, jauh lebih besar dibandingkan dengan 3 tahun lalu. Inilah alasan mengapa mereka memiliki cukup banyak orang untuk menempatkan garis pertahanan seperti itu. Meskipun kekuatan sekte telah menjadi lebih kuat, tidak hanya orang luar tetapi juga beberapa murid sekte Mystic Cloud merasa bahwa sekte Mystic Cloud saat ini tidak lagi menjadi tempat yang baik bagi semua orang. Setelah 3 tahun dengan berbagai tindakan dari sekte Mystic Cloud, mereka sudah menjadi tidak berbeda dari faksi biasa, menggunakan semua cara yang curang untuk memperluas kekuatan mereka. Sebuah aula besar berdiri di tengah puncak gunung, seperti binatang buas yang merayap di tempat ini. Itu sedikit memancarkan perasaan yang aneh. Aula besar ini telah diturunkan dari generasi ke generasi sejak sekte Mystic Cloud didirikan. Oleh karena itu, tempat tersebut masih mempertahankan beberapa perasaan halus dari sekte Mystic Cloud. Namun, wajah gelap dan dingin dari penjaga berpakaian putih di luar menciptakan perasaan suram tambahan pada orang-orang yang sudah lama tinggal di sana. Ada cukup banyak orang yang duduk diam di dalam aula besar. Tatapan mereka mengandung ketakutan saat mereka menatap pria tua di kursi pemimpin. Mereka tidak berani mengeluarkan suara yang tidak biasa. Orang tua itu mengenakan jubah putih, garis awan yang indah dijahit di jubahnya. Kedua lengan bajunya seperti pedang. Ketika lengannya bergerak, gambar pedang itu tampak nyata dan aura pedang tajam sambar-sambar merembes keluar darinya. Orang tua itu memiliki kepala yang tertutup oleh udara putih, tetapi wajahnya memiliki kilau halus yang samar. Itu tampak seperti seorang pemuda. Mata tertutup pria tua itu perlahan terbuka. Cahaya yang menyebabkan tubuh seseorang merasakan hawa dingin mengalir melalui matanya yang acuh tak acuh. Siapapun yang tidak sengaja melihat pancaran cahaya di matanya akan langsung merasakan keringat dingin mengalir keluar. Mereka buru-buru mengalihkan pandangan mereka, tidak berani menatap langsung ke arahnya. Siapa lagi selain Yunsan yang memiliki reputasi seperti itu di dalam sekte Mystic Cloud? Apakah ada berita dari pihak Yunfan? Keheningan di aula berlanjut untuk beberapa saat. Barulah saat itu Yunsan perlahan mengangkat matanya dan sedikit membuka mulutnya untuk berbicara. Semua orang di aula tidak bisa membantu, tetapi menegakkan tubuh mereka setelah Yunsan membuka mulutnya untuk berbicara. Salah satu dari mereka ragu-ragu sejenak sebelum dia menjawab. Pemimpin sekte, Yunfan belum mengirimkan berita apapun. Saya pikir dia masih menunggu kesempatan. Itu hanya menaklukkan benteng Zhenggui Pass, namun dia sebenarnya perlu menunda-nunda sejauh itu. Yunsan mengerutkan alisnya sedikit dan berkata, kirimkan perintah ini padanya. Dia harus mengendalikan Zhenggui Pass dalam 5 hari. Selain itu, perintahkan yang lain di tempat yang tersisa untuk bertindak sesuai dengan situasi. Semua orang dengan cepat menanggapi setelah mendengar perintah Yunsan. Pemimpin sekte telah membuat keputusan yang tegas dan berani tahun-tahun ini. Tanpa disadari, murid-murid sekte Mystic Cloud telah menyebar ke semua kota besar di dalam kekaisaran Jiama. Selama perintah diberikan ketika waktunya tiba, kemungkinan lebih dari setengah wilayah kekaisaran Jiama akan menjadi milik kita. Seorang pria parubaya berbicara kepada Yunsan sambil tersenyum. Ini hanyalah langkah pertama. Langkah dari sekte Mystic Cloud kami tidak akan berhenti di kekaisaran Jiama. Setelah kami sepenuhnya mengontrol kekaisaran Jiama, kekuatan sekte Mystic Cloud pasti akan melonjak. Pada saat itu, kemungkinan tidak akan ada faksi lain di wilayah barat laut benua Doki yang dapat bersaing dengan kami. Pada saat itu, kita hanya perlu menunggu sekte Mystic Cloud menjadi penguasa di wilayah barat laut. Hanya masalah waktu bagi kita untuk benar-benar mendominasi benua. Yunsan tertawa, matanya dipenuhi dengan ambisi yang liar. Pemimpin sekte benar. Akhirnya, sekte Mystic Cloud kita paling-paling bisa dianggap sebagai faksi tingkat menengah di pertemuan besar faksi wilayah barat daya. Saya pikir pada pertemuan berikutnya,
kita pasti akan membuat orang-orang yang mengejek sekte Mystic Cloud menjadi tercengang. Tawa yang setuju dengan cepat mengikuti di belakang kata-kata Yunsan. Senyum tipis terlihat di wajah Yunsan. Dia melambaikan tangannya dan berkata, "Bagaimana kemajuan masalah yang telah saya instruksikan?" Seseorang di aula segera berdiri setelah mendengar ini. Dia dengan hormat berkata, "Mengandalkan pemimpin sekte, kami telah mengumpulkan semua pria yang kami butuhkan. Kami hanya menunggu perintah pemimpin sekte sebelum kami dapat memasuki ibu kota dan sepenuhnya menghilangkan klan primer." Dia berhenti sebentar ketika berbicara tentang hal ini. Setelah itu, dia berbicara dengan ragu-ragu. "Namun, klan primer memiliki Hai Bodong yang kekuatannya di kelas Do Huang. Saya khawatir itu tidak akan cukup jika kita hanya mengandalkan orang-orang itu. Yundu, Yunsa, kalian berdua akan memimpin pasukan untuk sepenuhnya menghilangkan klan primer kali ini. Ingat, setelah kamu melenyapkan klan primer, kamu harus menemukan anggota klan Xiao yang tersisa." Tatapan Yunsan melihat ke sudut aula dan berteriak dengan suara rendah. Dua lelaki tua yang tetap diam di satu sudut dengan sigap berdiri dan menjawab dengan hormat ketika mereka mendengar perintah Yunsan. Meskipun kedua pria tua ini tetap rendah hati, mereka jelas memiliki posisi yang cukup tinggi dalam sekte Mystic Cloud. Ini bisa dilihat dari bagaimana suara-suara di aula menjadi jauh lebih lemah setelah mereka berdiri. Sesepuh Yundu dan Yunsa telah menerobos ke kelas Do Huang dengan bantuan pemimpin sekte lama 3 tahun ini. Hai Bodong itu tidak akan bisa membuat banyak masalah dengan dua orang ini. Orang yang melapor sebelumnya tersenyum dan berbicara saat dia melihat kedua lelaki tua itu berdiri. Yundu dan Yunsa juga tersenyum saat mendengar kata-kata yang agak menjilat itu. Mereka segera saling memandang dan cahaya hitam aneh melintas di mata mereka tanpa meninggalkan jejak. Misi Anda adalah memusnahkan klan primer dan mencari anggota klan Xiao yang tersisa. Sepertinya faksi lain di ibu kota tidak akan berani campur tangan. Tentu saja, jika ada faksi yang buta, kamu bisa memusnahkan mereka bersama. Tatapan Yunsan perlahan menyapu seluruh tempat saat dia berbicara dengan suara yang samar. Yunsan menyandarkan tubuhnya di kursi empuk setelah dia memberikan semua instruksinya. Dia melambaikan tangannya dan berkata, "Karena itu masalahnya, setiap orang harus kembali ke pos mereka. Kami pertama-tama akan menghilangkan klan primer selama periode waktu ini." Semua orang di aula buru-buru mengangguk setelah mendengar kata-kata ini. Mereka segera berdiri, membungkuk kepada Yunsan dan perlahan mundur dari aula besar. Aula sekali lagi menjadi sunyi setelah semua orang pergi. Namun, keheningan ini berlanjut hanya untuk jangka waktu tertentu. Sebelum bayangan berfluktuasi di sudut aula, segera sekelompok kabut berwarna hitam secara aneh muncul di depan Yunsan. Sekelompok kabut berwarna hitam secara aneh muncul di aula. Ingat, kamu tidak bisa melepaskan satu orang pun dari klan Xiao kali ini. Apa yang Anda lakukan terakhir kali tidak terlalu memuaskan. Kabut berwarna hitam menggeliat dan muncul di tengah aula saat suara itu perlahan dipancarkan darinya. Apa sebenarnya yang ingin kamu temukan dari klan Xiao? Itu hanya klan kecil. Namun, mereka benar-benar memiliki sesuatu yang dapat menarik perhatian Anda. Yunsan menggerutkan alisnya. Dia sudah penasaran dengan pertanyaan ini sejak lama. Yang terbaik adalah Anda tidak mengajukan pertanyaan yang tidak seharusnya Anda ajukan. Ada beberapa hal yang tidak bermanfaat bagi Anda jika Anda mengetahuinya. Hal Absol kami dapat membantu Anda menerobos menjadi ahli Dozong. Tetapi kami juga dapat mengubah Anda kembali ke keadaan semula. Suara gelap dan dingin bergema di dalam aula menyebabkan pori-pori seseorang berdiri. Wajah Yunsan sedikit bergetar. Cara Yunsan yang mengesankan dan kuat dari sebelumnya hanya bisa menganggukkan kepalanya dengan cara yang agak tidak senang saat ini. Dia berkata, "Tapi bagaimana jika kita masih tidak menemukan hal yang kamu inginkan setelah membunuh semua anggota klan Xiao?" "Klan Xiao pasti memiliki barang yang saya butuhkan."
Namun, kami tidak tahu persis siapa yang memegangnya. Jika kita tidak bisa menemukannya di sini, kita hanya bisa pergi dan mencari Shoyan yang melarikan diri dari Kekaisaran Jiyama. Shoyan? Yunsan memiliki ingatan yang dalam tentang nama ini. Karena itu, ekspresinya menjadi agak tidak wajar ketika dia mendengarnya. Dia berkata, belum banyak berita tentang bocah itu selama 3 tahun ini. Dia mungkin sudah lama mati di suatu tempat yang tidak diketahui. Aku khawatir aku akan mengecewakanmu. Kabut hitam segera mengeluarkan tawa aneh ketika dia mendengar ini. Aku telah menerima berita dari aula beberapa waktu sebelumnya. Jejak Shoyan ditemukan di wilayah sudut hitam yang berjarak ribuan kilometer dari Kekaisaran Jiyama. Selain itu, kekuatan orang itu sudah cukup untuk membunuh ahli Do Huang. Membunuh Do Huang? Bagaimana mungkin? Ekspresi Yunsan segera berubah. Dia berdiri dari kursinya karena terkejut saat dia menjerit tanpa sadar. Meskipun orang itu telah menunjukkan semacam teratai api yang sangat kuat. Dan dia gunakan untuk membunuh Yunleng yang kekuatannya adalah doang. Tetapi membunuh Do Huang adalah konsep yang sama sekali berbeda. Kesenjangan di antara mereka berbeda seperti surga dan bumi. Ini bukanlah hal yang mustahil. Saat itu adalah kesalahan bagimu untuk membiarkan dia melarikan diri dari Kekaisaran Jiyama. Di masa depan, kamu mungkin benar-benar akan mati di tangan bocah itu. Suara dari kabut hitam itu gelap dan dingin. Wajah Yunsan berkedut. Sebuah kepadatan melonjak ke matanya saat dia berbicara dengan cara yang menyeramkan. Jadi bagaimana jika dia bisa membunuh seorang Do Huang? Saat itu, saya memaksanya melarikan diri seperti anjing yang kehilangan rumahnya. Kali ini, saya bisa melakukan hal yang sama. Kalau begitu, aku akan mendoakanmu. Namun, yang terbaik adalah Anda menangkap semua anggota klan Xiao yang tersisa kali ini. Kalau tidak, kepala aula akan benar-benar marah. Kabut hitam melayang tanpa tujuan. Itu meninggalkan tawa dingin sebelum secara aneh menghilang dengan tanpa jejak. Ketika dia mendengar 2 kata, kepala aula, wajah seseorang yang sekuat Yunsan menjadi agak pucat. Dia melihat ke tempat di mana kabut hitam telah menghilang dan dia mengencangkan tinjunya perlahan. Kilatan pekat dan dingin melintas di matanya. Kali ini aku akan menghabisi seluruh klan Xiao. Cerita pun berakhir. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya.